Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat keajaiban Tuhan, terutama kita akan menghadapi tahun 2022 saya sudah banyak mendengar bagaimana apa yang akan terjadi, walaupun ini belum terjadi. Firman Tuhan berkata bahwa menjelang akhir zaman akan banyak kesusahan besar, banyak kesulitan, banyak bencana. Ya puji Tuhan, bencana untuk ini biarlah berakhir Tapi tidak tahu selanjutnya, karena juga Pak Giato pernah menceritakan ada terjadi bencana besar akan terjadi tsunami, terjadi gempa dahsyat dan sebagainya. Nah itu pun sudah lama, itu saya dulu pernah juga mendengar. Tetapi untuk tahun 2022 mau apa saja saya tidak menyebutkan, tapi kita melihat yang harapannya jangan terjadi. Tetapi apapun yang terjadi, kita yang pertama-tama tadi, mari hidup benar, kudus, lihatlah kita mata Tuhan. Yang kedua, banyak berdoa, banyak andalkan Tuhan, jangan andalkan diri sendiri. Sehebat apapun Bapak Ibu, Tuhan lebih hebat dari Bapak Ibu semua, lebih hebat dari orang lain, betul? Jangan andalkan siapapun. Bapak Ibu andalkan siapapun akan kecewa sama sekali. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu tidak akan kecewa. Bapak Ibu akan pertolongan, Bapak Ibu akan mujizat. Nah, yang seharusnya mereka dibunuh, dipenggal, berakhirlah hidup Daniel dan teman-temannya. Tapi karena banyak berdoa, karena minta pertolongan, yang terjadi sebaliknya. Bukannya dia dipenggal-penggal, justru setelah dia menyampaikan ini, derajatnya dinaikkan. Dia diangkat menjadi pegawai penting di Babel. Ketika Daniel diberi kepercayaan, Daniel minta supaya teman-temannya yang dukung dalam doa tadi juga diangkat menjadi pegawai-pegawai yang penting di negeri Babel. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Jadi mengubah kesulitan justru menjadi kemuliaan. Yang seharusnya menderita malah jadi mulia. Jadi kalau 2022 akan ada banyak hal terjadi, tetapi justru di balik semua itu Tuhan akan menolong kita. Amin. Amin. Apakah yakin? Iya, harus yakin. Keajaiban terjadi kalau kita benar-benar andalkan Tuhan. Nah, setelah semuanya itu, dia bisa menjelaskan itu. Dan dia tidak menjadi sombong. Oh, ini saya, karena saya itu dekat sama Tuhan. Karena saya itu, Bapak Ibu ingat. Dan dia katakan, saya bisa menjalani bukan semata-mata karena saya lebih dari yang lain, lebih dari orang berhikmat dengan yang lain. Ini semua diberikan pada kami hanya untuk kepentingan raja. Jadi saya tidak ada apa-apanya. Jadi Bapak Ibu, sehebat apapun Bapak Ibu, mungkin punya materi, punya kedudukan, punya kekayaan, punya pekerjaan, atau rohani kita mantap, sekalipun kita pelayanan kita hebat, ingat jangan sombong. Kita tidak boleh sombong, tapi rendah hati. Walaupun kita itu sudah melakukan banyak hal, tapi katakan, saya di hadapan Tuhan belum ada apa-apanya. Itu dari hati yang paling dalam. Kita tidak boleh merasa saya sudah melakukan banyak hal. No, tapi katakan, oh, Tuhan, semua hanya karena anugerah. Saya bisa ini, itu dan sebagainya. Saya dapat ini, dapat pekerjaan ini, punya ini, jadi ini. Saya bisa melayani seperti ini, saya bisa melakukan ini. Ya Tuhan, semuanya anugerah. Bila kita melayani bukan karena kuat gagah kita, bila kita punya pekerjaan yang baik bukan karena hebat kita, kalau kita punya kekayaan bukan karena hebat kita, semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Bersyukurlah dan tetap rendah hati. Jangan pernah menganggap remeh siapapun, jangan rendahkan siapapun. Apalagi kita mencuri kemuliaan Tuhan seolah-olah ini karena aku. No, bukan karena kita. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya
bagi kita jika engkau dipakainya. Amin. Dan firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati ditinggikan. Daniel, ketika dia merendahkan diri itu bukan berarti dia direndahkan, bahkan ditinggikan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan, Bapak Ibu. Yang meninggikan bukan dirinya sendiri, tapi Tuhan dan orang lain biasanya. Ya. Kalau dipuji orang lain, ya tidak apa-apa, terima kasih kan dipuji. Ya. Dipuji. Ya. Tapi jangan memuji diri sendiri. Kalau saya bercanda loh, kalau saya bilang, oh saya ini ganteng dan sebagainya, ini bercanda. Saya tidak apa-apa, saya itu saya, iya. Karena orang lain anggap bukan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari. Kalau sekarang semakin diberkati, mau malah sombong, jangan jual mahal sama Tuhan, malah iman sama Tuhan. Jangan sampai kita dulu udah berdoa, Tuhan berkati saya, diberkati Tuhan. Nggak semakin berkati, ini semua dari Tuhan, tak berikan pada Tuhan. Saya persembahkan lebih banyak lagi untuk Tuhan. Amin. Mau malah semakin diberkati, malah saya iman yang persembahkan. Tapi enggak ya. Di detik ini semakin diberkati, semakin banyak memberi. Karena percaya semua punya Tuhan, sudah tidak terlalu terikat dengan harta dunia. Karena semakin banyak Bapak Ibu menabur untuk Tuhan, pun nanti Tuhan itu tidak pernah berhutang pada kita. Tuhan itu anti hutang, betul? Amin. Kalau Tuhan senang hutang ya berarti Tuhan kita miskin. Tapi tidak hutang. Ketika Bapak Ibu dengan rendah hati semua dari Tuhan, saya kembalikan pada Tuhan, maka Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu. Akhirnya mereka diangkat. Masalah yang besar teratasi. Karena tadi yang pertama tidak menajiskan diri, yang kedua itu mengandalkan Tuhan dengan banyak sekali berdoa, yang ketiga rendah hati. Bapak Ibu rendah hati sama siapapun. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling kaya, jangan merasa paling pintar, atau paling rohani juga. Tidak boleh. Ya, paling apapun kita selalu rendah. Ya. Kita pun tidak boleh merasa dengan orang lain itu lebih. Kita ini sama aja. Saya juga tidak lebih dari Bapak Ibu semua. Bahkan mungkin Bapak Ibu malah bisa lebih dari saya, banyak lebihnya. Saya banyak kurangnya. Ada kurangnya, ada lebihnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika sudah semua menjadi baik-baik saja, bahkan mulia, ternyata tantangan itu tidak berhenti. Jadi kalau hidup ini jangan pernah berharap bahwa kita itu bebas dari masalah. Masalah selesai, nanti bisa masalah yang datang. Kalau kita ingin tidak bermasalah, ya, kita harus segera menghadap Tuhan. Selama di dunia ini akan ada banyak masalah, tapi semua masalah dapat diatasi. Karena itu ujian, dan setelah ujian itu kemuliaan. Nah, ada lagi aneh-aneh. Rajanya udah tahu Tuhan Israel itu hebat, mengakui Tuhannya Daniel itu maha tinggi, maha mulia, ya maha kuasa, melebihi semua dewa dan raja-raja di dunia. Tapi dia bikin patung lagi, ya, bikin patung tinggi banget, 36 meter atau berapa gitu ya. Dari emas, lapisannya terbuat dari emas. Jadi mewajibkan semua orang itu harus nyembah sama patung itu. Ini kan aneh, tapi nek raja udah ngomong itu undang-undang. Kalau melanggar hukumannya dari kan lagi. Ini yang melanggar yang tidak mau menyembah patung itu harus dibakar hidup-hidup. Waduh yo. Ini masalah lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi subuhan. Setelah didirikan, kemudian diumumkan siapapun kalau sudah mendengar bunyi-bunyian, ya, musik, sedap dan sebagainya, semua harus sujud, ya, menyembah pada patung, ya, dan menyembah pada dewa-dewa itu. Kemudian ada 3 orang yang tercatat, ya, dan tahu Daniel gimana itu, karena nggak dijelaskan, saya nggak berani Daniel itu gimana, sedang apa. Tapi di situ yang dijelaskan Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang ini dilaporkan. Ya raja, ya, ada 3 orang yang tidak mau taat sesuai dengan hukum, dia harus dimasukkan ke dalam
api. Kenapa yang terjadi? Marah sekali raja itu. Ya. Raja itu marah sekali. Kemudian SMA ini, Sadrak Mesak Abednego dipanggil bertiga. Kemudian diberi kesempatan satu kali lagi. Apa benar kau, hei Sadrak Mesak Abednego, kalian tidak mau menyembah patung yang saya buat dan tidak mau menyembah dewa kami? Ya raja, nggak usah banyak ngomong. Saya mau dipaksa bagaimanapun tidak mau. Saya tidak akan menyembah. Seandainya Tuhan yang saya sembah ini mau menolong saya, ya pasti akan menolong saya. Kalau enggak, kalau seandainya Tuhan saya tidak menolong, saya juga tidak akan menyembah patung Tuhan. Wih, semakin geram. Bapak Ibu tahu pada waktu itu raja langsung perintah, panaskan api itu 7 kali lipat. Bayangkan, panaskan itu yang dipanaskan bukan apinya terus panas sendiri, tapi ditambah bahan bakarnya yang banyak. Kemudian apa yang terjadi? 3 orang ini diikat, ya, kemudian dilempar. Sampai yang melempar itu terbakar dan mati dulu. Tapi aneh, yang dilempar ini justru berjalan-jalan, padahal terikat kaki dan tangannya waktu itu. Ya. Tapi berjalan-jalan gitu, ya, berjalan-jalan. Dan ada lagi, ada satu lagi yang dimasukkan api itu 3, tapi di sana ada 4 orang. Dan yang satu itu wajahnya berbeda. Mereka Nebukadnezar menyebutnya itu dewa. Wajahnya wajah dewa. Tidak tahu gimana wajah dewa itu, ya. Tapi Nebukadnezar menyebutnya gitu. Ini mungkin mau mengungkapkan sesuatu yang bagi iman orang Yahudi dan kita itu berbeda. Kalau mereka nyebutnya dewa, nah kalau kita nyebutnya itu mungkin Tuhan atau itu malaikat. Itu yang datang itu dari surga. Untuk apa? Ya, yang saat ini yang menentukan 3 ini selamat. Bapak Ibu, ini apa artinya? Akan ada masa kesulitan di mana, ya maaf ya, saat ini loh, di saat ini Indonesia yang baru menggemakan toleransi, ternyata banyak gereja yang dipersekusi. Saat ini tidak boleh Natalan, didatangi para orang-orang jenggotan begitu, ya, pakai jubah begitu, kemudian baru Natalan itu tidak boleh. Dan sebenarnya saat ini ada gerakan organisasi yang sudah dirancang bagaimana supaya Indonesia ini hanya satu keyakinan dan undang-undangnya berdasarkan satu keyakinan yang nantinya akan dipaksakan, dan kalau tidak mau konsekuensinya ya dibunuh dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, orang Kristen banyak berdoa sehingga sekarang begitu malah banyak yang bertobat sih sekarang. Tapi mereka juga semakin giat bekerja, lalu sudah dibubarkan itu sekarang muncul di mana? Ada si tokoh dari kepolisian, muncul dari DPR, ada dari tokoh ini yang pro mereka. Ya kita berdoa supaya Indonesia ini tetap toleransi. Kita harus mengasihi walaupun berbeda keyakinan, tetapi bagi kita yang sudah percaya Tuhan, sudah tahu kebenaran, seperti Sadrak Mesak Abednego dipaksa untuk meninggalkan Tuhan dan sujud kepada keyakinan yang lain. Lebih baik aku mati daripada, ini bukan melawan loh ya, maksudnya bukan melawan terus kita bunuh, kita pedang, kita bom, bukan ya. Kalau saya diancam ya, kemudian saya harus pindah keyakinan, meninggalkan Yesus, lebih baik saya mati. Bapak Ibu yang dikasih, seandainya itu terjadi dalam kehidupan kita dan kita dipaksa seperti Sadrak Mesak Abednego, kalau kamu nggak sujud, lempar ke api ya. Apakah Bapak Ibu takut? Takut betul? Aceh betul? Wah, takut apa? Mempiye kok ya. Bapak Ibu yang dikasih, jangan takut. Kita tidak perlu takut. Kita punya Yesus yang luar biasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Kita harus memiliki iman tanpa syarat. Iman tanpa syarat.
Inilah Sadrak Meshach Abednego. Tahun 2022 menghadapi kesulitan dengan iman tanpa syarat. Artinya apa? Aku mau tetap meyakini Yesus, percaya Yesus, ikut Yesus apapun yang terjadi, walaupun hidup saya saat ini masih seperti ini. Ada yang sakit, ada yang ekonominya baru susah, ada yang menghadapi masalah. Kemudian mungkin ada yang menawarkan, "Wes gue melu aku masalah rapopo." Tinggalkan Yesus. No. Apapun yang terjadi, saya akan ikut Yesus. Nah itu nanti Bapak Ibu. Tahun 2022 tantangan besar, tetapi apa yang terjadi? Mujizat akan dinyatakan, keajaiban terjadi. Sadrak Meshach Abednego tidak mati karena dia memiliki iman yang tanpa syarat itu. Justru setelah itu, raja dan juga semua pegawai kerajaan diwajibkan untuk menghormati keyakinan daripada Sadrak Meshach Abednego. Dan barang siapa menghina keyakinan Sadrak Meshach Abednego, rumahnya akan dihancurkan dan akan dipenggal-penggal. Wah, ini luar biasa. Jadi akan terbalik, Bapak Ibu. Karena itu mari kita jangan loyo jadi orang Kristen. Kita harus serius. Tuhan kita itu sudah benar. Kita memiliki keyakinan yang benar pada Tuhan yang benar, satu-satunya yang benar, memberikan kepastian yang benar-benar pasti. Dan Dia Tuhan juga yang menyertai kita. Dia bisa lakukan apapun untuk kita. Di tengah kesulitan, Dia akan ubah kesulitan itu menjadi sesuatu yang mulia, menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan meningkatkan kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan Bapak Ibu yang itu. Ku yakin saat Kau berfirman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sesulit apapun, kesulitan itu akan berubah menjadi sesuatu yang membuat kita tersenyum, membuat kita sukacita, mendatangkan mujizat yang di luar dugaan, meningkatkan kehidupan kita dari sebelumnya. Dalam kesulitan itu, ketika kita kuat di dalam Dia akan memberikan upah yang luar biasa di luar dugaan kita. Apa yang tak pernah terpikir di pikiran, tak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita mohon Bapak Ibu semua berdiri, yang kuat, yang kakinya kuat. Kalau yang sombong mungkin kakinya orang kuat, duduk saja. Yang masih kuat dan saya berdiri. Firman
Masing-masing berdoa. Bapak Ibu yang tahu sendiri kelemahannya masing-masing. Bapak dalam surga, terima kasih kepada Tuhan. Kita boleh berusaha kami banyak bersama keluarga di hati pikiran Bapak kata dan pelayan dalam rumah tangga dan berkat menyakiti dia Tuhan. Apapun bentuknya dia Tuhan, saya mengampuni kita semua. Dan perbarui kami terberikan kekuatan tanpa kami tidak bisa melakukan kebenaran, tidak bisa hidup di dalam supaya kami sempurnakan yang saja dengan sampai bangun hari ini dan kudus hidup benar di dalam tahun 2020 untuk mengatasi banyak kesulitan yang terima kasih. Tentu Bapak Ibu juga menerima banyak berkat, banyak hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, banyak hal yang Bapak Ibu terima baik berkat jasmani maupun rohani. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu apa saja yang Bapak Ibu rasakan di tahun 2021. Bersyukurlah, terima kasih. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua yang terberikan di tahun 2021. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih
Tuhan menyelesaikannya, Tuhan menolong kami, memberi kekuatan melalui tahun 2021 ini. Walaupun juga banyak tantangan, tetapi Tuhan menolong kami. Kami sangat bersyukur. Kami berterima kasih untuk kebaikan untuk hamba, untuk istiamat, untuk anak-anak kami, keluarga kami, bahkan untuk jemaat Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Dan saat ini juga anak-anak masih ada yang mengalami sakit dalam penderitaan, tetapi Tuhan menolong pasti. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tentu kita juga sebelum masuk tahun 2022 punya harapan, punya kerinduan. Apa yang kita inginkan di tahun 2022? Mungkin ada pergumulan-pergumulan, ada yang tidak dicapai, yang tidak diinginkan. Bapak Ibu, adik-adik, saudara semuanya, mari kita sampaikan semua itu kepada Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia siap mendengar dan menjawab apa yang menjadi pergumulan doa kita. Tuhan akan menolong kita di tahun 2022. Sampaikan apa saja yang menjadi harapan-harapan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, saya menyerahkan hidup kami di tahun 2022. Memberikan kami lebih dan lebih lagi, memakai kami dalam pelayanan lebih dan lebih lagi di lingkup PDC Induk Juwana dan Padang, khususnya di Ketep dan Koso Jenar, dan juga di lingkup Sinode Ya Tuhan. Dan berdoa supaya lebih kami sehat, kuat, damai sejahtera, sukacita untuk keluarga kami, untuk membesarkan anak-anak kami. Tuhan yang memberkati kami.